Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kita bertemu untuk membahas ekspor ya. Nah, saya di sini Abdurrahman Aziz, hanya sebagai moderator. Nanti yang akan presentasi yaitu Coach UTS dari Malang. Nah, ini beliau ini sudah sukses ekspor daun pisang selama 6 bulan ke Jerman. Jadi teman-teman nanti boleh tanya tentang daun pisang ataupun produk-produk yang ada di daerah kita seperti limbah-limbah apa sekam padi, terus gedebok, sapu lidi, lalu ada kelapa. Nah, boleh itu nanti teman-teman pertanyakan ya. Dan teman-teman juga bisa nanya tentang legalitas atau pembayaran ekspor itu seperti apa. Nah, semuanya teman-teman boleh tanya dan nanti ini banyak yang akan di-share sama mentor kita ini. Pastikan teman-teman siapin catatan ya, siapin catatan agar teman-teman maksimal. Nanti di sini teman-teman akan mendapatkan ilmu yang insya Allah nanti bisa dipraktekkan. Nah, siapin kosongkan gelasnya, siapin apa nih, semoga teman-teman bisa ekspor lah setelah ini. Oke, baik. Selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, yaitu hanya untuk peserta yang resen. Ini udah ada untuk 5 orang ya. Jadi ini baru 2 orang, nanti bisa tambah 3 orang atau yang lain. Nah, kalau teman-teman tidak eh, kebagian ya, kebagian resen, nanti kita bacakan pertanyaan yang ada di chat. Nah, silakan nanti yang tidak kebagian tanya langsung intinya apa di chat biar nanti mentor kita ini langsung jawab ya. Baik seperti itu. Nah, selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan untuk Coach UTS. Silakan Coach. Baik, terima kasih. Halo, tes, tes. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang hadir kali ini. Luar biasa, hari ini masih hari Ahad, tapi teman-teman menuntut ilmu ini luar biasa di sini. Sudah semangat sekali ya. Oke, kita sudah di hari Ahad ini kita meluangkan waktu untuk belajar kali ini dan teman-teman seperti yang ada di apa ya, seperti yang ada di ini ya, di grup WhatsApp atau apa ya teman-teman berkumpul di sini itu dapat dari mana grup WhatsApp atau apapun itu pasti sudah diberitahu bahwa kita akan belajar tentang ekspor dan ekspor ini adalah suatu hal yang sekarang lagi booming, lagi hypingnya dan juga insya Allah juga nih akan menjadi solusi buat teman-teman nanti di kala tahun 2023 atau 2024 nanti. Dan insya Allah sudah banyak, bahkan sebelum berakhir 2023, belum mulai 2023, sudah ada banyak member yang ekspor yuk, yang sudah berhasil ekspor. Banyak sekali, saya bilang tidak sedikit ya, tapi juga banyak dan diam-diam juga ada yang pamer, bukan pamer sih, ya memotivasi juga. Dan ini luar biasa sekali dan saya senang sekali dan teman-teman alhamdulillah ada yang berhasil ekspor pun ada yang bisa sampai memenuhi hutangnya hampir 4,5 M hampir lunas dan juga ada yang resign dari karyawan seperti saya. Saya juga mantan karyawan Pak. Jadi oh ya, tadi kita ngomong ngalor ngidul ya. Jadi saya intinya nanti akan belajar, saya akan memberikan materi tentang ekspor pada teman-teman yang hadir kali ini dan itu materi teknis. Saya bilang teknis karena tidak akan teman-teman dapatkan di materi kali ini tentang misalkan kenapa harus ekspor, Indonesia berapa sekian juta penduduk, dunia berapa penduduk, saya nggak akan kayak gitu. Kenapa? Mungkin Anda udah dapat itu di tempat lain ya, tapi di sini adalah beda, big different. Jadi kita akan beda sekali. Ekspor yuk beda. Jadi di sini kita akan memberikan sedikit materi, bukan sedikit ya, lebih banyak ya, hampir sama dengan ekspor yuk. Jadi nanti kita akan memberikan materi tentang ekspor dan oke, perkenalkan nama saya Umar Tanu September. Umar Tanue September tulisannya atau disingkat dengan Coach UTS ya. UTS-nya Umar, T-nya Tanu, S-nya September. Dan saya juga alhamdulillah lulus UAS juga, jadi tidak hanya UTS saja. Jadi ujian akhir semester di situ dan juga saya juga bukan adik dari Ustadz Abdul Somad gitu kan. Jadi saya juga bukan juga dari uh, adik atau saudara dari Pak Haritanu Sudibyo, bukan, nggak ada urusannya di situ. Karena beliau orang kaya dan saya cuma masih merintis di sini juga ya. Kalau saya saudara mereka, pasti saya sudah mengurus TV sekarang di situ, ya kerajaan bisnisnya. Oke, tanpa menunggu panjang kali lebar kali tinggal kali dua kali tiga, saya ini adalah seorang founder dari kelas Ekspor Yuk ya. Kelas Ekspor Yuk ini kelas untuk pemula yang ingin belajar ekspor. Dan yang kerennya lagi, walaupun pemula, kita akan dampingi sampai berhasil ekspor. Dan itu terbukti. Banyak sekali teman-teman yang kemarin tuh baru bulan
Kita nggak nyangka ya, dan baru bulan Juni atau berapa gitu join, tiba-tiba sekarang udah ekspor tiap minggu, tiap bulan gitu. Ada yang baru berapa hari ini yang terbagus juga, ini member ekspor yuk, yang sudah baru berapa hari itu sudah sekarang closing ekspor, dan itu nanti ada kelas lanjutannya di kelas ekspor yuk. Saya sebagai founder di situ dan saya sebagai mentor utama di situ, nanti akan mendampingi teman-teman juga sampai berhasil ekspor di situ. Dan saya juga pelaku, juga pakar praktisi dari eksportir dan juga digital marketing. Jadi alhamdulillah saya juga pelaku di situ, sudah banyak beberapa dinas-dinas yang mempercayakan saya untuk memdampingi UMKM yang ada di kota mereka, salah satunya Kota Malang sendiri. Oke, saya berada di Kota Malang ya, dan juga Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Pasuruan, dan juga saya juga diundang oleh beberapa tempat dinas yang di Jawa Timur, hampir semua saya kunjungi, mulai dari yang paling selatan itu Magetan sampai ke Banyuwangi. Dinas-dinas yang mengundang saya. Oke, halo teman-teman dari Kediri, mungkin kemarin ketemu saya, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, Lumajang, dan sebagainya macamnya. Oke, tanpa menunggu panjang kali lebar kali tinggi akar pangkat 2 akar pangkat 3, saya ingin bertanya pada teman-teman yang hadir kali ini. Jadi nanti kita akan belajar lebih ke teknis atau lebih ke seperti ini ya. Lebih ke seperti motivasi aja. Saya pengen ngerti dulu nih. Teman-teman ini sebenarnya, saya biar gampang ya, nanti saya mau ngarahin kemana, saya mau belajar teman-teman yang gimana, saya mau bertanya pada teman-teman ini. Dari sekian puluh orang yang hadir kali ini, saya mau bertanya, kira-kira apa sih motivasi teman-teman ini kok pengen tiba-tiba pengen belajar ekspor? Apa motivasi teman-teman? Apakah A atau B atau gimana? Silahkan jawab di kolom chat. Nanti aku akan jawab dan aku akan lihat di sini. Nanti aku akan beralih ke materinya sesuai dengan pertanyaan teman-teman di sini. Saya pengen ngerti dulu ya. Dari Irfan. Cuan, 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 N-nya banyak ini. Ya, Irfan Syahru ya. Kalau teman-teman ngerti cuannya ekspor, teman-teman harus berhasil ekspor. Biar tahu nanti kalau kita cuma kayaknya itu kayak percaya enggak ya. Coba jalanin dulu deh. Nanti pasti ngerti deh cuannya seberapa. Atau nanti aku spill deh. Aku spill potensi cuan untuk komunitas ekspor tersebut. Yang salah satunya maksud saya gitu. Jadi Almadi mau jadi orang kaya, Pak. Oke, good. Jadi dari Arga Raffi Agusta ingin ngangkat derajat ortu. Oke, semoga juga bisa mengangkat derajat ortunya ya dengan ekspor. Siapa tahu kan dengan ekspor jadi bisa membantu orang tua untuk perjalanan ibadah atau mungkin umroh atau apa kan. Ada loh yang kayak bisa kayak gitu juga ada kok. Dari Eko UUU, perdagangan dengan kuantitas besar. Oke, benar. Jadi Eko ya, kalau teman-teman ini kalau ingin misalkan ekspor, kalau bisa yang gede ya. Kenapa ekspor itu kontaineran gitu loh. Kalau kontaineran kan gede Pak, nggak cuma kiloan, bahkan tonase, tontonan gitu. Dan ini beda banget, cuannya beda. Walaupun misalkan marginnya kecil, tapi kalau sekian ribu kilo, ya itu beda banget hasilnya gitu loh. Ya, bagus sekali. Dari Ngafif Koko, cuan, oke, sama dengan di atas. Dari Miss Bahudin, ingin punya usaha sendiri Pak. Oke, berarti sekarang lagi kerja di orang ya, mungkin ya. Dan itu benar sekali, ada juga kok yang habis resign dan kemudian fokus di sini 2 bulan atau 2 minggu udah jauh, udah closing juga kok. Nanti aku kasih spill ya di akhir-akhir sesi banget bagaimana supaya kok cepat ekspor tuh kayak gimana. Nanti aku akan spill. Di stay aja di sini. Dari Khairil Bastian, memajukan ekonomi lokal. Nah, ini nih. Jadi kalau Khairil Bastian ini kayaknya tipikal-tipikal orang yang insya Allah pas nyalek nanti dia akan ikut ya. Cocok nih. Karena kalau nanti misalkan memajukan ekonomi lokal, warga sekitar terangkat perekonomiannya, petani terangkat perekonomian, UMKM, nelayan terangkat perekonomian, biasanya orang akan tahu. Wah, Pak Bastian tuh ketika nyalek ya coblos saya. Itu wah lang banyak tuh nanti nyoblos di situ ya. Coba aja loh, nggak apa-apa. Sah-sah aja, sah-sah aja itu nggak apa-apa. Ya kan? Siapa tahu juga untuk biaya pemilu kan nanti kalau saya kan hasil ekspornya. Dari Kasbani, meningkatkan nilai taraf hidup. Oke. Dari Kas Montari, mencari cuan dan menambah pengalaman. Oke. Dari Ihsan WP, motivasi. Pertama, ingin melunasi hutang. Benar. Kalau kamu bisa berhasil Pak Ihsan untuk ekspor seperti member kami yang namanya ini ibu-ibu ini sebenarnya malam. Ibu-ibu ini punya hutang
sorry ya, 4,5 M. Dan alhamdulillah dia waktu itu belajar ekspor tuh disepelekan. Jadi waktu aku tawarin untuk ayo kita kelas lanjutan, dia daftar tapi nggak dieksekusi gitu. Dia nanti doang deh, nanti doang. Ketika memang benar-benar drop, dia akhirnya buka materinya itu dan tiba-tiba langsung sekarang kenceng banget mau lunas hutangnya di situ. Yang kedua, ingin membahagiakan keluarga dan kedua orang tua. Oke, siap dari Ihsan. Dari Mustafa Alif, biar pakai uang sendiri gak bebanin orang tua lagi. Ya, ini masih anak-anak kayaknya, masih anak muda nih kayaknya nih ya. Dari NTB Abdul, ingin nambah ilmu dan nambah income. Oke. Dari Risnita Lamongan, mending ekspor daripada import. Iya. Saya bukan berarti anti import ya, tapi saya lebih prefer, saya lebih senang saya ekspor. Kenapa? Ekspor itu membantu petani kita, membantu nelayan kita, membantu UMKM kita. Itu kalau ekspor. Bagi saya, kalau import bisa jadi membunuh UMKM kita, bisa jadi membunuh petani kita, bisa jadi membunuh nelayan kita. Saya lebih suka ekspor seperti kamu, Risnita. Oke, kita sama, satu visi. Khairil Bastian, sama tadi ya, menjadikan produk Indonesia mendunia, sudah. Hardi, mencari peluang ekspor. Produk-produk apa saja yang dibutuhkan di luar sana, jalur ekspor ongkir. Oke. Muhammad ingin menambah wawasan, pengetahuan nantinya bisa dipraktikkan di kehidupan. Oke. Memperbaiki finansial dan banyak sekali ya di sini ya. Jadi aku sudah lihat nih masih ada 24 message lagi yang belum aku bisa baca. Tadi intinya adalah teman-teman pengen belajar ekspor tuh salah satunya pasti cuan, itu nggak munafik ya. Yang kedua, orderannya kalau bisa gede, nanti kontaineran itu cuannya pasti ngefeknya di situ. Yang ketiga, nanti kalau orderannya gede membantu warga sekitar, ya kan, kalau udah warga sekitar nanti ke depannya nyalek kayak gitu kan. Nggak apa-apa. Terus kemudian yang keempat tadi ada membantu orang tua dan sebagainya macamnya. Ini aku spill deh, ada sedikit ada tambahan buat teman-teman. Aku spill dulu ya sebelum masuk ke materi. Oke. Di sini teman-teman ada beberapa aku sarankan teman-teman selalu untuk kita ayo harus ekspor, ekspor, ekspor daripada yang lain. Kenapa? Satu, ekspor itu profitnya gede. Yang sudah berhasil ekspor pasti udah ngerti hasilnya di situ. Ya, di situ yang pernah ngalamin ekspor pasti ngerti hasilnya gede. Gak usah kita deh, atau mungkin yang udah berhasil ya, coba lihat tetangga teman-teman yang sering, atau kita lihat deh pabrik-pabrik itu, sering datangin kontainer tiap hari itu diekspor juga kadang-kadang. Contoh kita nggak usah mulu-mulu lah, Indomie. Indomie itu juga ekspor loh. Makanya gede. Contoh lagi, Nescafe. Itu kita ngomong skala pabrik ya. Skala pabrik aja dia mau ekspor produknya selain dijual di dalam negeri. Kitanya aja kok nggak mau gitu kan, heran. Padahal mereka aja bisa loh. Dan ekspor itu tidak harus produk yang gede. Nanti aku jelasin deh. Yang kedua, ekspor itu berkelanjutan. Maksudnya apa, Coach? Maksudnya tuh gini, Pak. Kalau misalkan nanti buyer itu udah cocok dengan teman-teman dan cocok dengan produk teman-teman, dia tuh biasanya akan calling lagi. Tolong kirim lagi dong produk yang sama setiap bulan dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan. Wah, kontrak langsung. Cek, cek, cek. Enak. Anda cukup ngirim aja tiap bulan. Beda kalau misalkan kita bisnis yang lain ya. Jadi kalau bisnis yang lain itu misalkan kita dapat buyer, kita dapat customer, dapat uang. Setelah itu kita mau dapat uang lagi, kita cari customer baru lagi kan. Nah itu kalau di ekspor nggak perlu gitu. Nggak harus maksudnya, bukan nggak perlu ya, nggak harus. Kalau bisa ya nggak apa-apa, cari lagi, tambah banyak lagi, nanti tambah tim lagi gitu. Ya nggak harus. Jadi cukup satu aja, kalau cocok dia akan kirim lagi itu di situ. Itu enak loh. Sorry. Yang kedua, sosial efeknya gede. Ekspor itu sosial efeknya gede, Pak, Ibu. Kalau nanti teman-teman bisa berhasil ekspor ya, nanti teman-teman itu kalau kan ordernya gede. Kalau udah ordernya gede, biasanya petani atau nelayan atau UMKM-nya itu nambah SDM untuk produksi itu. Entah produksinya, entah packagingnya, entah buruh angkutnya, bahkan supir truknya. Itu keren banget di situ. Jadi akan membuka lapangan pekerjaan banyak di situ. Yang keempat, ekspor itu bisa diwariskan. Kok bisa? Iya. Jadi ekspor itu bisa diwariskan pada anak, cucu, sama istri kita. Kok bisa, Coach? Iya, karena ekspor itu nggak perlu keahlian khusus, cuma 3 keahlian aja. Bisa baca, bisa tulis, dan bisa ngomong. Itu aja. Anda udah lulus ekspor. Lulus untuk jadi eksportir, maksud aku gitu.
Itu sudah aku terapkan juga ke anakku yang pertama sekarang. Sudah aku coba, ayo ikut aku Abi ke lapangan gitu. Jadi enak gitu. Jadi enak, nggak perlu keahlian khusus guys. Jadi nggak perlu Pak Ibu. Jadi teman-teman nggak perlu. Beda kalau misalkan teman-teman ya, misalkan lihat nih, IT, pinter bahasa pemrograman. Belum tentu istrinya, anak-anak bisa meneruskan kan, karena itu keahlian khusus gitu. Kalau ekspor nggak perlu. Semua orang, istri Anda, anak Anda pasti bisa baca, bisa tulis, dan bisa ngomong kan. Udah, itu layak untuk jadi eksportir. Gampang banget di situ. Terus kemudian nanti, oke, aku mau jadi eksportir. Biasanya ada berita-berita miring atau yang belum tentu itu benar, mitos kalau aku bilang. Contohnya, ekspor itu ribet. Ribet kalau dikerjakan sendiri. Dan ribet kalau nggak ngerti alurnya. Seakan-akan kalau misalkan teman-teman dari Jakarta mau ke Jawa Timur, Surabaya, teman-teman harusnya lewat Jawa Tengah dulu kan. Nah ini enggak, Anda ke Padang dulu, ngapain gitu loh. Muter. Maka harus tahu alurnya. Kalau tahu alurnya, ekspor itu enggak akan ribet kok. Akhirnya nanti pasti, oh gini doang. Iyalah, gini tok lah gitu loh. Cuma gini doang gitu toh. Ya cuma gini doangnya kalau teman-teman enggak ngerti, enggak belajar dulu kan juga enggak ngerti kan gitu. Yang kedua, ada yang bilang ekspor itu modal gede. Enggak harus. Enggak harus. Yang penting teman-teman bisa mengatur metode pembayarannya dengan si supplier dan mengatur pembayaran dengan si buyer, diatur dua-duanya itu aman, goal. Anda bisa jadi ekspornya modal kecil banget. Ya. Yang ketiga, harus menguasai produksi. Enggak harus kok. Teman-teman kalau walaupun teman-teman tidak memiliki produk ya, seperti saya ini tidak memiliki produk dan saya bisa ekspor. Saya berhasil ekspor tanpa harus memiliki kebun, tanpa harus memiliki gudang, tanpa harus memiliki produk itu sendiri, nggak harus kok. Kecuali teman-teman yang memang sudah punya produk ya sekarang, nggak apa-apa. Itu tetap bisa, malah bisa banget gitu loh. Tapi teman-teman yang aku nggak punya produk, coach, aku nggak bisa, tenang bisa kok. Nanti aku spill nanti setelah ini aku ajarin lagi bagaimana bisa ekspor tanpa harus memiliki produk. Yang keempat, harus menguasai medan pelabuhan. Lu kalau ekspor kalau nggak menguasai pelabuhan bakalan dipalak lu, bakalan di inilah itu belum tentu benar. Nanti teman-teman gampang. Kalau mau urusan pelabuhan serahkan teman kita. Ini teman kita. Namanya siapa? Forwarder. Forwarder itu bukan nama orang atau nama pesugihan. Dia itu nama ya jasa pengurusan logistik. Bukan nama sih. Dia itu sebutan untuk jasa pengurusan logistik ekspor. Jadi membantu pengurusan pengiriman barang dari gudang teman-teman sampai ke pelabuhan. Di pelabuhan pun nanti dibantu untuk sertifikasinya, pengurusan dokumen, kepabeanan diurus oleh mereka. Bahkan untuk pesan untuk shipping company, perusahaan pengangkutan pelayarannya dibantu oleh mereka. Dan itu murah banget gitu loh. Enak banget. Kalau Anda urus sendiri ya repot. Urus kepabeanan, ngisi formulir, repot. Udah, keserahkan aja ke mereka. Oke? Yang kelima, katanya ekspor itu harus memiliki nilai tambah. Misalkan permen jahe dibuat jadi permen jahe. Jadi jahe dibuat permen jahe. Nggak harus Pak. Nggak harus guys. Jadi teman-teman bisa kok bahan mentah seperti apa aja. Kayak gini nih, contoh. Debok pisang. Debok pisang ini di Indonesia dibuang. Di Malang ya, aku nggak ngerti di tempat lain. Tapi di kota Malang, itu debok pisang tuh, aduh dibuang sia-sia. Nggak ada harganya. Bahkan aku pernah tanya ke petaninya, ini dipakai ini deh. Dipakai untuk ini, pakan kambing. Aduh, kok bisa gitu loh, saya juga heran. Padahal di Amerika ini dipakai untuk bahan salad sama jus. Digunakan untuk apa? Menurut penelitiannya ini bisa untuk antioksidan gitu loh. Untuk antioksidan. Sementara di luar negeri itu harganya itu di Amerika orang sana itu beli debok pisang ini per kilonya aja sampai 100-an ribu per kilo. Mulai dari 80 ribuan per kilo sampai 100 ribu. Bayangin, sementara satu batang ini bisa sampai 10 kilo loh guys. Jadi yang nggak ada harganya kita bisa jual sampai, kalau harga jualnya berapa? Harga jualnya tuh 20 ribu aja udah keren. Contoh FOB ya, harga FOB loh. FOB itu apa? Tahu? FOB itu free on board. Free on board gampangannya gini deh, bahasanya yang awamnya adalah kita ngasih bayar harga sampai ke pelabuhan kita. Harga pelabuhan pemberangkatan kita. Mana aja? Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Belawan, udah gitu. Ya, di situ aja. Jadi dia itu free on board. Jadi harga sampai pelabuhan pemberangkatan, bukan harga sampai ke negara tujuan loh ya, beda banget ya. Di situ harga sampai pelabuhan pemberangkatan aja atau harga FOB itu 20 ribu, bayangin. Sementara kita bisa ekspor satu kontainer yang kecil yang 20 feet ya.
Kontainer aku jelaskan lagi, ada beberapa ukuran, ada 3. 20 feet, ukuran 40 feet, dan yang ketiga ukuran 40 feet tapi yang high cap, yang tinggi. Ya. Terus muatnya itu sampai 15 ton kalau yang 20 feet ini. Coach, kok tahu ini 15 ton dari gimana? Apakah pasti 20 feet itu 15 ton? Enggak, tergantung komoditasnya. Dan ini ada rumusnya. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan, kalau nggak ada waktu kita akan spill, ini sudah aku jelaskan di kelas Explore You. Kenapa? Kalau teman-teman asal menghitung harga memuat daya kontainer ini, nanti yang rugi teman-teman. Kok bisa? Iya, contoh ditanya, halo Mr. A, you nanti ngirim ke negara aku 20 feet ini The Box Kitchen bisa muat berapa? Misalkan 20 ton, Mister. Anda ngomong 20 ton, kemudian setelah dimasukkan ternyata cuma 15 ton. Yang 5 ton mau dikemanain coba? Mau nggak mau Anda harus sewa kontainer lagi, dan itu bayar nggak mau tahu, pasti Anda yang akan boncos di situ. Ya, makanya harus cara menghitung ini harus tahu. Dan itu nanti aku spill kalau nggak ada waktu, kita kan sampai jam 9. Nanti sudah aku jelaskan di kelas Explore You. Berapa potensi cuannya? Anda lihat aja ini 20.000 per kilo. Kalikan 15.000. Ratusan juta di sini. Ada lagi yang ini pernah aku alamin, daun pisang. Daun pisang itu harganya di Indonesia 3.000 sampai 5.000 per kilonya. Sementara di Jepang aja itu harganya per lembar itu 200.000 per lembar, bukan per kilo loh. Beda lagi. Karena per kilo itu isinya 3 sampai 5 lembar. Sementara di Jepang harganya bisa sampai 200 ribuan per lembar. Harga FOB, harga kita jual ke buyer Jepang sampai ke negara, sampai ke hanya pelabuhan pemberangkatan kita aja, kita bisa sampai jual 80.000 loh. Bayangin, dari yang 5.000 jadi 80.000. Itu kan keren gitu loh. Cuannya keren banget di situ. Sementara kita bisa ekspor satu kontainer kalau yang full 20 feet itu bisa muat sampai 8 ton. Cara ngitungnya nanti udah aku jelaskan di sini. Ya, ini jangan asal-asal, hati-hati loh. Nanti bingung di situ. Ya, kemudian berapa potensi cuannya? Ini lumayan ratusan juga untuk omsetnya. Ratusan juta. Apalagi nih coach, apalagi ini kita lihat lagi. Oh, pisang Cavendish. Pisang Cavendish sudah wajar ya. Ini pisang yang sering banyak dijumpai di kita, dan ini primadona di negara luar. Harganya 5 ribuan, maybe di Indonesia dan langsung petaninya aja. Sementara di luar negeri itu sekitar 20 ribuan per kilo. Per kilo. Ekspor satu kontainer bisa muat sampai 7 ton. Ini juga gurih banget. Manis pisangnya. Apalagi pohon pisang, sapu lidi. Pohon kelapa. Limbahnya, daunnya, sapu lidi. Sapu lidi ini harganya sekitar 4 ribuan per ikat. Benar? Di tempat saya. Nggak tahu di tempat teman-teman. Sementara kita bisa jual sapu lidi ini sekitar, kalau FOB, harga sampai pelabuhan pemberangkatan ya. Ingat-ingat FOB itu pokoknya harga sampai pelabuhan pemberangkatan. Nanti kalau saya sebut free on board nanti Anda bingung. Langsung aja kita bahasa awam aja ya, bahasa enaknya aja lah biar kita paham di situ. Ya kan? Harganya sekitar 20 ribuan per ikat. Ekspor satu kontainer yang 20 feet itu bisa muat sampai 5.000 ikat. Berapa potensi cuannya? Anda hitung aja sendiri, kalikan aja sini. Terus kemudian kalikan 5.000. Kan keren banget di situ. Kita lanjut lagi. Batok kelapa. Teman-teman lihat di penjual es degan ini pasti sering dibuang. Harganya, kalau kita bisa jual ke luar negeri, itu batoknya sekitar 7.800.000 per ton. Dan ekspor satu kontainer 20 feet bisa muat sampai 17 ton. Ini keren banget. Apalagi nih, ini serabutnya. Serabut batok kelapa itu guys, jangan dibuang. Itu di peminatnya banyak banget di luar negeri. Harganya itu sekarang 1.600 di Indonesia per kilo. Sementara di luar negeri itu hampir 5.000 per kilo. Atau per tonnya sekitar hampir 5.000. Bayangin berapa kali lipat, 100% keuntungannya. Ekspor satu kontainer ini bisa muat 10 ton. Waduh, ini perminatnya banyak ini. Teman-teman yang banyak kelapa, coba pertimbangan untuk ekspor cocoa fibernya. Kemudian, sekam padi. Sekam padi ini dibakar, kalau di luar negeri sekitar 3 jutaan, bisa sampai muat 12 ton. Ini juga keren banget. Apalagi nih, aku percepat ya, karena waktunya udah ini. Serbuk kayu ini juga aduh di sini dibakar. Serbuk kayu di luar negeri itu sekitar 170 ribuan per kilo. Terus kemudian ekspornya bisa muat sampai 10 ton. Potensi cuannya gede banget ini. Nah, ini lagi nih. Nah, ini yang pernah viral nih, tampah. Tampah Indonesia itu harganya cuma aduh guys 15.000, 25.000, bener kan? Sementara di luar negeri ada yang jual satu tempeh atau tampah ini itu 4.200.000 di Eropa. Ya, per biji. Kita jualnya 500.000 aja harga sampai pelabuhan kita.
itu udah rame banget di situ. 500.000, terus kemudian kita bisa ekspor satu kontainer bisa muat sampai 5.000 biji, bayangin. Aduh, miliaran deh kalau omsetnya ini, kalau kita bisa satu kontainer yang kecil aja di situ. Kemudian, apalagi nih di sini? Nah, ini manggis. Manggis ini buah primadona loh guys, bukan bukan duren kayak kita, bukan, kagak. Di luar negeri itu manggis, harga manggis di Indonesia itu 10.000. Sementara ya harga FOB-nya, harga sampai pelabuhan pemberangkatan kita bisa jual sampai 200.000 per kilo loh. Kok bisa coach? Iya. Ini percaya nggak percaya, di UK atau Inggris harga manggis itu hampir 900.000 per kilonya. Per kilo loh. 900.000. Iya. Dan kita bisa jual ke luar negeri itu, bayar itu sekitar hampir di USA sampai 999.000. Itu aduh keren banget di situ. Kemudian kalau kita bisa ekspor satu kontainer yang kecil yang 20 feet aja, itu bisa muat 8 ton loh. Bayangin 8 ton untuk ya satu kontainer 20 feet. Ini omsetnya berapa? Miliaran. Teman-teman yang punya manggis, ayo deh coba ekspor ini. Intinya apa? Intinya semua itu bisa ekspor. Mau Anda karyawan, mau Anda mantan karyawan seperti saya mantan manajer perbankan di situ. Saya tidak bisa spill, pokoknya saya juga di situ. Saya resign tahun 2016. Terus mau Anda sebagai emak-emak, ada eksportir ya emak-emak ini. Aduh, buktinya kemarin baru Zoom. Dengar Zoominarnya aja ngeri itu. Saya aja kalah itu loh. Saya aja, dia ekspornya aja sampai hampir setiap bulan, setiap minggu gitu loh. Saya aja ngeri itu. Bahkan itu murid saya malah lebih bagus dari saya. Saya senang di situ. Ya, bahkan ada bapak-bapak seperti saya, ini nggak apa-apa. Mak-empak, encang-encing, nyak babe. Mau Anda mahasiswa, wah mahasiswa harusnya bisa nih, banyak waktu nih, harusnya bisa untuk ekspor. Mahasiswa yang masih punya pacar atau jomblo juga nggak masalah. Boleh untuk ekspor di situ. Dan semua bisa diekspor. Tidak hanya pisang, tidak hanya Cavendish, tidak hanya manggis, tidak hanya tampah, tidak hanya sapu lidi. Semua bisa. Asal, ya saya tekankan lagi, ada demand-nya atau ada permintaannya dong. Kalau teman-teman ekspor cuma mengedepankan di tempatku ini melimpah coach, belum tentu bisa ekspor. Kenapa? Belum tentu Kak, di tempat kamu melimpah itu dibutuhkan di luar negeri sana. Gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu permintaan yang ada di luar negeri itu apa aja, baru nanti putuskan, oke, aku ekspor ini, walaupun itu sedikit atau banyak. Syukur-syukur jangan sedikit, sedang atau banyak enaknya. Kalau sedikit nanti susah. Bayarnya minta banyak, kitanya aduh aku sedikit mister. Ya janganlah. Ya, di situ. Jadi semua bisa diekspor asal ada demand-nya. Ini tadi adalah beberapa motivasi, bukan motivasi ya, insight atau ide teman-teman kalau kita mau ekspor itu kira-kira produk apa aja ya. Terus pasti ada pertanyaan, oke coach, aku mau kayaknya semangat itu ekspor. Terus kemudian misalkan kalau aku mau ekspor itu, aku harus gimana? Misalkan aku ini pemula banget gitu loh, aku newbie, aku pemula mau terjun di dunia ekspor. Harus apa yang harus aku lakukan coach? Ya. Gimana apa yang harus dilakukan? Yang pertama seperti ini. Ya, teman-teman, untuk teman-teman yang pemula, sebelum aku jelaskan apa yang teman-teman harus lakukan, ya, aku mau share di sini dulu tentang tipikal eksportir. Jadi teman-teman harus tahu dulu ini tipikal eksportir itu kayak gimana. Jadi tidak harus langsung ekspor gitu ya. Harus tahu dulu gitu. Teman-teman kalau misalkan mau ekspor, teman-teman harus tahu dulu tipikal eksportir itu kayak gimana. Maksudnya apa? Di dunia eksportir itu ada kayak tipikal ya, atau mungkin lebih tepatnya sebagai posisi apa ya, tipikal atau posisi ya. Intinya apa? Eksportir itu ada 3 ini gitu loh. Dan ini tetap masuk eksportir. Apa itu? Eksportir produsen. Jadi dia itu produksi barang. Dia memiliki produk. Dia memiliki barang, dia memiliki kebun, dia memiliki pohonnya, dia memiliki, pokoknya dia produsen. Masa aku harus jelasin produsen kayak gimana, teman-teman kan tahu kan. Dia itu produsen dan dia juga ekspor produknya dia itu sendiri. Itu tipikal eksportir produsen. Ya. Jadi teman-teman sekarang punya misalkan produksi sambal botolan atau produksi apa gitu kan. Kemudian mau jadi eksportir, maka Anda nanti sebagai eksportir produsen. Kalau eksportir broker sama trader ini kurang lebih sama.
Jadi mereka ini, broker sama trader ini, dia tidak memiliki produk. Dia tidak produksi produk. Dia tidak punya kebun. Maybe ya, dia tidak punya sawah. Dia tidak punya tambak. Tapi dia berhasil ekspor. Dia bisa ekspor dengan cara mengekspor dari produknya si produsen atau supplier itu. Bedanya apa? Jadi persamaannya apa tadi? Sama-sama tidak memiliki produk, tapi dia bisa ekspor. Yang diekspor produknya si produsen. Bedanya adalah kalau broker ini, kalau terjadi penjualan, dia dapat komisi fee dari si produsen. Sekian persen. Oke, nanti sekian persen dari omset. Itu broker. Kalau trader, dia tidak berdasarkan komisi, tapi dia bisa mengatur harga jual sendiri. Jadi misalkan, Bu, harga kokonatnya berapa? Misalkan 10.000. Oke deh, aku beli. Jadi dia nanti ngomong ke buyer tidak 10.000, tapi dia ngomong ke bayarnya 20.000. Jadi dia mengambil keuntungan sendiri, dia markup keuntungan sendiri. Itu namanya trader. Teman-teman mau jadi apa? Eh, mau jadi broker atau trader itu bebas banget, ya. Atau produsen itu bebas banget. Kalau UTS yang mana? Coach UTS yang trader di sini sampai saat ini. Dan itu tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat. Semuanya sama. Sesuaikan kondisi teman-teman ya. Teman-teman mau jadi broker dulu, ya nggak apa-apa. Teman-teman jadi trader dulu, nggak apa-apa. Itu sesuai kondisi teman-teman. Jangan sampai teman-teman, aku tak produksi dulu deh. Atau mungkin, aku sudah produksi, terus kemudian aku jadi trader aja deh, ngapain gitu loh. Sesuaikan, kalau udah punya produk, ya udah jadi produsen aja. Terus kemudian setelah mengetahui tipikal-tipikal ini alur-alur ekspor yang teman-teman harus paham. Yang pertama, untuk broker atau trader. Jadi kita ngomong broker atau trader dulu ya. Jadi bukan sebagai produsen. Jadi untuk eksportir yang broker atau trader, teman-teman harus mencari demand dan komoditas dulu. Ini untuk broker atau trader ya. Tadi ingat kan, broker trader itu tidak memiliki produk. Ya, jadi dia harus dilakukan. Ini bukan produsen ya. Nanti produsen skip aja. Nanti ada stepnya yang di sini, stepnya yang di sini. Ya, untuk broker atau trader harus mencari demand dan komoditas dulu. Jadi cari dulu komoditasnya, terus cari permintaannya. Permintaannya dulu, sorry. Jadi cari permintaannya dulu, di luar negeri itu permintaannya apa aja, demand-nya apa aja. Aku ngomong demand aja ya. Demand itu permintaan A, B, C, D, E. Terus kemudian dari A, B, C, D, E itu mana yang ada di tempat kamu. Kalau tempat kamu ada B, ya udah eksportir aja di situ. Ya, jadi sesuai demand dan komoditasnya. Ya, di situ. Jadi silakan teman-teman cari dulu demand sama komoditasnya untuk broker atau trader. Setelah memutuskan ternyata oke, aku eksportir B, komoditas B, baru teman-teman cari si suppliernya atau produsennya. Cari yang terdekat. Saya garis bawahi terdekat, jangan yang jauh dulu. Kelabakan Anda, cari yang terdekat. Setelah cari yang terdekat, ya tanyakan satu, spesifikasi produknya kayak gimana Pak, Bu. Yang kedua, dicatat aja loh ini, jangan sampai didiamin aja. Yang kedua, tanyakan harganya berapa Bu. Yang ketiga, tanyakan kuantitas produksinya kayak berapa per bulan. Sebulannya berapa Bu produksinya, sebulan panen berapa Bu sebulannya gitu. Yang keempat, metode pembayarannya diminta tuh kayak gimana. Tanyakan ke dia, Bu nanti pembayarannya mau kayak gimana gitu ya. Setelah itu semua dapat, baru teman-teman siapkan. Ini untuk dari broker ya, broker atau trader sampai sini. Terus kemudian seteruskan di sini untuk semuanya, broker, trader, sama produsen. Apa itu? Menyiapkan senjata perang. Kalau untuk produsen, nggak perlu cari supplier kan, dia udah suppliernya. Jadi dia langsung membuat senjata perang di sini. Senjata perang itu apa? Bukan bikin bom, bukan bikin apa, panah, bukan. Senjata perang itu adalah semua data yang dibutuhkan ketika nanti kita kontak sama si buyer. Ketika buyer minta, kita nggak bingung lagi buat, kita sudah ready. Itu apa aja itu? Satu, yang wajib ada adalah company profile. Yang kedua, katalog produk. Tambahannya kalau bisa bikin website. Nomor 3. Yang keempat itu rekening perusahaan. Yang kelima, email perusahaan. Yang keenam, quotation letter atau surat penawaran harus ada. Yang ketujuh, membuat harga jual. Yang kedelapan, mempersiapkan invoice packing list. Yang kesembilan, mempersiapkan dokumen ekspor. Tenang aja teman-teman. Semua senjata perang itu di kelas ekspor yuk. Nanti teman-teman tinggal download aja, diganti sesuai dengan PT atau komoditas teman-teman. Tinggal di download aja.
Setelah siap, bagi teman-teman baru siapkan bikin rekening perusahaan dan siapkan paymentnya nanti kayak gimana. Setelah itu teman-teman mencari buyer. Halo Mister, kita ada produk ini. Kemudian kalau sudah deal, goal, baru nanti teman-teman kontak si forwarder. Untuk apa? Membantu pengiriman. Forwarder itu yang membantu pengiriman nanti. Jadi, halo forwarder, halo Pak, Ibu, saya ada pengiriman ke misalkan ke Mesir nih. Tolong bantu kami dong, kita mau kirim ke Mesir. Udah, Ibu kirim ke Mesir, Bapak kirim ke Mesir, tapi yang membantu adalah forwarder yang membantu mencari truknya, kontainernya, perusahaan shipping company-nya, terus apa tadi dokumen-dokumen ekspor, sertifikat, semua nanti bisa dibantu oleh dia. Oke. Jadi ini adalah alur ekspornya yang teman-teman harus pahami dan ternyata cuma gini doang. Iya, alurnya loh ya, bukan teknisnya. Bukan teknisnya, tapi alurnya doang. Jadi alurnya itu kayak gini, pahami dulu. Gampang kan? Gampang. Tapi sekarang kita akan bermain teknisnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang teknis, jadi teman-teman gini, sebagai komitmen aku ya untuk member ekspor saya dampingin sampai closing. Ini ada berita baru yang mau closing juga kayaknya. Bentar. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, jadi teman-teman tadi gini, sudah tahu alurnya kan? Ya kan? Terus kemudian sekarang mau bertanya, bagaimana sih teknisnya coach? Nah, untuk teknisnya ini aku akan bagi satu rahasia aja. Jadi teman-teman mau yang di mana? Mau mencari demand, sebenarnya gini, mana sih demand itu atau komunitas itu penting nggak sih? Penting banget. Karena ada juga member eksportir itu juga yang kadang-kadang nanti bingung mau komunitas apa gitu, nggak tahu di tempatnya ada apa, kita harus tahu dulu gitu loh, ya harus ada dulu. Terus kemudian kita harus tahu dulu ini ada permintaannya atau enggak gitu kan. Nih, aku mau kasih saran pada teman-teman nih. Kita ada istilahnya aku mau polling ya, polling pada teman-teman. Istilahnya sesuai musyawarah ini. Kita mau praktek apa ini? Aku kasih teknik satu aja karena terbatasnya waktu, kita sebentar ini tanya jawab. Ya, kita mau praktek apa? Mau praktek satu, mencari demand dan komoditas, atau yang kedua, mencari mempersiapkan senjata perang, atau yang ketiga mencari buyer. Itu yang penting itu. Ada tiga itu yang penting ya. Yang mana nih? Yuk silakan jawab di kolom chat. Mau yang mana? Mencari produk, betul. Atau demand, mencari buyer. Terus siapa lagi nih? Demand, oke. Buyer, hampir imbang nih. Cari komunitas, buyer, wah imbang nih. Ayo, mencari apa nih? Komunitas atau buyer? Demand. Oke, demand. Banyak sih. Oke, mau demand ya. Sekarang gini. Oke. Oke, siap teman-teman. Sudah, terima kasih. Sekarang aku akan bahas pada teman-teman untuk mencari demand-nya dan sesuai permintaan luar negeri di situ. Aku kasih webnya. Teman-teman masuk di trademap.org. Kita akan mencari demand. Ya, caranya perhatikan dulu di sini. Silakan teman-teman perhatikan di situ ada namanya website trademap.org itu untuk mencari data-data permintaan dan banyak sekali tidak hanya permintaan sih. Jadi di sini kita akan mencari permintaan di luar negeri itu apa aja sih. Di luar negeri itu lagi butuh apa gitu. Teman-teman harus tahu gitu loh. Biar nanti tidak jualan ternyata nggak dipakai, nggak diminta, gitu kan? Jadi harus tahu dulu. Jadi webnya adalah trademap.org. Perhatikan caranya seperti ini. Jadi ketika teman-teman sudah masuk, nanti halamannya akan seperti ini. Benar? Kemudian setelah itu teman-teman pilih yang ini. Other ICT tool. Setelah itu pilih yang export potential map. Ya, diklik aja, nanti akan muncul halaman seperti ini. Teman-teman nanti ada home products, ini pilih yang products. Kemudian pastikan ini eksportirnya diganti Indonesia. Ini awalnya world, dunia. Diganti Indonesia. Dan nanti akan muncul banyak sekali istilahnya ini permintaan luar negeri yang berhubungan dengan yang ada di Indonesia. Ya, di sini banyak sekali. Apa aja nih? Contoh, palm oil, ya kan? Emas, terus udang-udangan. Udang-udangan kayak gimana? Udang. Terus sepatu olahraga. Banyak sekali ini. Perhiasan. Ya.
Banyak sekali. Teman-teman kalau mau ini kan cuma sedikit ya, ditambahin aja gini. Ini gedein aja, nggak masalah. Nanti akan tambah banyak di sini. Tuh kan, tambahkan. Ini jadi ini adalah data-data permintaan orang luar negeri yang paling dibutuhkan yang ada di Indonesia itu. Apa aja tadi ini? Palm oil, CPO juga ya. Jadi CPO ini permintaannya gede banget ya. Ini CPO, crude palm oil. Ada member kita yang dapat LOI, mau kerjasama juga. Kita masih cari pabriknya, masih susah di sini. Terus kemudian karena untuk CPO itu kan ya agak harus perlu effort di situ ya. Terus kemudian ini ada apa lagi nih? Udang tadi sudah. Terus kopi, kopi, ya kan? Apalagi ini kopi, terus pupuk urea tuh ya banyak peminatnya loh ternyata ya. Dan itu banyak sekali di Indonesia. Wooden furniture, furniture kayu-kayuan, ini banyak sekali kan diminati. Dan ini adalah banyak sekali komoditas-komoditas. Teman-teman lihat mana yang ada di tempat teman-teman. Misalkan aku ada kopi coach, udah ekspor kopi. Aku ada daerah apa namanya? Daerah pesisir banyak ikannya. Ada udang nggak? Ada, udah ikan udang di frozen. Aku di daerah Jepara banyak furniture, udah ini wooden furniture. Pertanyaannya adalah, coach, di tempatku gak ono kabeh ini, tidak ada semua. Ini aku harus ekspor apa? Tenang, jangan berkecil hati. Ada caranya di situ, ya. Walaupun nanti teman-teman lihat di sini kok nggak ada, bukan berarti itu tidak ada permintaannya. Perhatikan dulu perkataan saya. Walaupun ini adalah yang terbesar ya, permintaan terbesar. Ya. Tapi walaupun nanti teman-teman tidak ada di sini, walaupun tidak ada di sini, belum tentu tidak ada permintaannya. Bisa jadi ada, walaupun kecil, nanti ada di bawah-bawahnya lagi. Caranya gimana, coach? Caranya adalah Anda harus mencari komoditas yang ada di tempat Anda dulu. Apa kira-kira? Aku nggak tahu, coach, tenang. Aku pasti melihat kok. Teman-teman pasti, aku nggak ngerti di tempatku apa. Aku jarang main, aku jarang ini. Aku bahkan daerahku aja nggak hafal, tenang. Ini aku kasih di sini. Namanya adalah daftar komoditas daerah, file di sini. Dan ini nanti kalau untuk di member Export Yuk tinggal di download aja, bebas. Kita mau cek misalkan daerah mana nih. Jadi daerah mana aja nih? Apa nih? Aceh. Oke. Aku mau coba Aceh ya. Mau coba daerah Aceh. Ntar aku pindahin dulu deh. Ini Aceh. Nah, teman-teman tinggal nanti kalau sudah dapat filenya ini tinggal di-download aja di member area Export You. Nanti cek aja Aceh, misalkan kayak gini. Tarik aja, nanti akan dimunculkan banyak sekali komoditas-komoditas yang ada di Provinsi Aceh, termasuk di kota mana, di kabupaten mana, di kecamatan apa, di desa apa, itu nanti muncul di situ. Ini contoh. Provinsi Aceh. Ada kabupatennya, kecamatan, desa, dan ini komoditas yang siap untuk diekspor. Ya, di situ. Jadi di sini ada daerah Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Desa Suak Lamatan. Ada komoditas sagu dan juga cengkeh. Nah, kayak gini kan. Ada sagu, ada cengkeh, kayak gitu kan. Nah, ini banyak nih. Ada kelapa, ada kelapa pinang, ada kelapa, kelapa pinang, sorry kelapa, ini kelapa lagi, banyak sekali kelapa ya. Ini lobster tadi kan sudah ada nih, ikan, iya udang, shrimp ya, yang di trip map tadi, mana tadi, lobster shrimp, ini kan, lobster kan termasuk ini kalau nggak salah kan, sudah masuk di situ. Ya oke, aku ekspor lobster deh, misalkan gitu. Tapi ternyata di tempat, aku pengen selain lobster apa lagi ya, misalkan ini ada teripang lobster sudah, ini deh. Ini tidak hanya Aceh Simeulue aja loh ya, banyak guys. Banyak Mojokerto juga ada, bahkan Madiun pun ada. Ya, di sini ini ada Aceh Singkil, Aceh Selatan, ada Aceh Timur, Aceh Tengah, banyak sekali di situ. Bahkan termasuk kabupaten desanya. Wah, paling teman-teman nggak kepikiran kayak gini kan. Contoh ini kita ambil dari Simeulue ini aja. Misalkan kita, banyak sekali nih di Simeulue ada banyak kelapa, ada di daerah Teupah Selatan, ada di daerah alus-alus,
Daerah mana lagi? Kelapa, halus-halus, banyak sekali ya kelapa di sini. Ada daerah Kebun Baru, ya kan, Ulul Mayang. Wow, banyak kelapa ya kayaknya. Tapi di trade map tadi nggak ada coach ini kelapa. Gimana caranya? Berarti nggak ada peminatnya dong. Salah, tetap ada. Coba cek di sini. Caranya adalah ketik di sini. Alahkan kursor di sini, kemudian ketik kokonat. Kelapa kan kokonat Pak, Ibu, ya kan? Ya, kokonat. Ini kokonat yang fresh atau yang masih seger, pasti ini yang kokonat yang fresh ya. Dicentang aja kokonatnya. Centing gitu. Nah, ini dia. Bener kan di bawah kan? Walaupun di bawah, walaupun peminatnya sedikit, tapi lumayan. Masih ada gitu loh. Bayangin ekspor potensialnya, jadi kita itu diminta kurang lebih potensial ekspornya itu sekitar 400 miliar US dollar. Sementara kenyataan yang kita berhasil ekspor itu masih 191 doang. Masih banyak banget. Ya. Kemudian untuk kekurangannya masih ada lebih dari separuh yang kita belum bisa penuhin gitu loh. Jadi tugas teman-teman Aceh yang ini tadi dari Simeulewe itu tadi sorry kalau saya salah nyebutkan ya, bingung saya di sini. Oke, baik di sini kita sudah sebutkan tadi ya, ada Aceh Singkil, ada Simeulewe, banyak sekali kelapa dan banyak sekali komoditas yang lain yang teman-teman bisa cek di sini. Tidak hanya Aceh aja guys ya, ini seluruh Indonesia ada. Dan ini nanti teman-teman bisa download di member Explore You ini secara gratis. Jadi di trade map tadi, nanti kalau nggak ada, tetap insya Allah ada. Tetap diketik aja di sini. Ya, ini adalah cara untuk mengetahui demand dan komoditasnya tadi. Kalau misalkan ini aku pilih mencari buyer. Ini tadi kan tanya tuh. Nah ini aku percepat aja ya karena ini bonus buat teman-teman. Buat kali ini aku kasih bonus ya. Cara mencari buyernya gimana coach? Nanti masuk aja ke trade map ini. Masuk di sini, klik yang ini import, tetap ketik misalkan kita mau ekspor kokonat tadi. Ketik aja kokonatnya, ya. Ini kokonat sampai yang fresh. Mana? Kokonat fresh. Yang ini aja deh. Jadi banyak sekali, nanti cari aja. Nih, setelah itu klik companies. Nanti ini muncul data-data perusahaan yang berhubungan tentang kelapa. Dan dia lagi cari kelapa. Nih. Ada kokonat, kita cari kokonat. Nih, kokonat. Track. Dan 1, 2, 3. Ada banyak sekali teman-teman. Ada perusahaan, ini nama perusahaannya, ada Alpha Impact, Ari Susan, banyak sekali. Ini nanti ini negaranya mana dan ini websitenya, dikunjungi aja. Dan ini tidak hanya satu ya, tapi ada 2 halaman. Contohnya, misalkan mau ngerti data dari perusahaan ini gimana, ketik aja, cuma diketik aja guys kayak gini. Set. Nah, emailnya, nomor teleponnya, udah tinggal dikirim pesan saja ke mereka. Contoh ini lagi, Giraut. Nah, ini nomor teleponnya, emailnya, kunjungi emailnya, nomor teleponnya, sudah. Itu adalah cara, aku spill cara ya, kalau untuk mencari buyer itu banyak sekali ya data buyer yang kita bisa ambil. Jadi untuk data buyer itu tidak hanya dari trade map loh ya, banyak sekali. Caranya satu, bisa dari melalui website B2B. Melalui B2B itu udah aku spill tadi sekilas dari trade map bisa. Go forward business bisa. Trade bill bisa. Banyak sekali ya yang gratisan, yang berbayar dan gratisan. Banyak kan berbayar. Yang kedua, melalui Google Search. Jadi nanti pakai Mbah Google gratisan pun bisa dapat bayar. Ada tiknya, keywordnya harus tahu di situ. Yang ketiga, melalui Ads, Google Ads, FB Ads itu ya. Yang keempat, melalui aplikasi EYA. Ini tidak ada di tempat lain, masih belum ada. EYA ini aplikasi dari Explore You. EYA itu singkatan dari Explore You Automation. Jadi nanti teman-teman di Explore You Automation atau EYA itu nanti teman-teman cukup klik negara mana yang dipilih, terus ketikkan komoditas yang berhubungan dengan komoditas itu kata kuncinya apa, nanti akan diklik. Setelah itu teman-teman muncul tek 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 tek, itu banyak sekali database yang siap diambil. Setelah itu dikirimi pesan, cukup 1 kali pesan aja, diklik nanti dia akan kirim tek 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 tek, dan itu otomatis. Anda cukup tidur saja, nanti tinggal nunggu balasan. Dan ini ada salah satu contoh member Explore You, ini aku share screen sedikit aja ya. Member Explore You yang
menggunakan EYA langsung dapat respon juga ya. Ini update-nya yang terbaru. Nih aku kasih nih terbaru. Pak Darmawan Sani ini adalah member kita. Dia sudah pakai EYA, dapat apa ya? Mana ini? Dapat respon dari buyer menggunakan EYA. Nah, ini yang terbaru, ini yang hari ini. Hari ini lihat jam 15.59. Barusan kali ini dia dapat update, mendapatkan respon dari buyer dan dia minta bla 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 gitu kan, dia sudah japri. Ada lagi yang kemarin itu, nah ini juga dia juga dapat ini dan dia dari EYA, ya kan? Nah, dari EYA, aplikasi Export You Automation di situ. Dan ini bukti bahwa saya juga selalu mendampingi teman-teman ya sampai berhasil ekspor di situ. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa cara untuk mencari buyer tadi. Kalau yang EYA itu saat ini masih saya rekomen karena itu ciptaan kita sendiri. Bukan kita memberitahu bahwa kecap nomor 1 tidak, tapi aplikasi ini hanya ada di Export You Automation, ada di Export You, dan itu membantu teman-teman untuk mencari buyer dan kontak dengan si buyer. Oke, karena waktunya sudah jam 9, kita akan sesi tanya jawab. Saya akan menyebutkan nama teman-teman yang sudah raise hand, seperti Pak Aim, Almadi Reza Aceh, dan sebagainya macamnya. Silahkan raise your hand, nanti saya sebutkan namanya, dan nanti raise your-nya seperti yang di ini ya, sudah benar ya. Saya nanti batasi sampai 5 aja ya, karena terbatasnya waktu, saya batasi 5, dan 1 penanya, 1 pertanyaan. Kok bisa coach? Biar yang lain kebagian. Ya, 1 penanya, 1 pertanyaan. Siapkan pertanyaan terbaik dan nanti yang saya sebutkan namanya, silakan dibuka mikrofonnya, sebutkan nama dan dari mana. Ya, sebutkan nama dan dari mana. Setelah itu, nanti kalau sudah 5 selesai, baru nanti ke penanya yang ada di kolom chat. Jadi yang belum kebagian tetap ada kesempatan. Silakan ajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan aku baca dan aku jawab di situ ya, karena nanti kita akan ada pelatihan lagi tentang bagaimana mempercepat ekspor itu. Oke, silakan yang mau tanya di kolom chat silakan ketik di sini sekarang juga, nanti aku akan jawab setelah nanti Pak Almadi Reza ini ya. Silakan dijawab di chat sekarang, diketik aja. Oke, yang penanya pertama silakan dibuka untuk mikrofonnya, sebutkan nama dan juga dari mana. Untuk AIM, silakan dibuka mikrofonnya AIM. Halo, ada suaranya nggak, Halo, Coach? siap, aman aja. Iya, saya dari Tangerang, Coach. Mau izin bertanya. Saya kan memposisikan diri. Namanya siapa, Pak? Maaf, Pak. Nama saya Imron. Oke, Pak Imron. Ada yang ditanyakan, Iya, Pak? Iya, ini saya mau memposisikan diri sebagai trader. Nah, tadi kan Coach juga ngejelasin terkait memiliki website dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan saya udah milih satu komoditas, akhirnya saya membuat website dan lain sebagainya, tapi dalam proses usaha kan nggak semulus, maksudnya nggak mulus-mulus aja tuh. Kalau misalkan akhirnya kita katakanlah menemukan sebuah komoditas, tapi di luar daripada yang tadi komoditas yang dipilih pertama, itu apakah kita harus banting setir untuk katakanlah komoditas yang ini ternyata lebih ramai gitu tuh. Apa maksudnya kayak tadi biaya untuk membuat website segala macam untuk membuatnya ulang atau gimana kira-kira? Ya, bisa dipahami, Coach. Paham, good question dari Imron. Ya Imron ya, siapa? Sorry. Imron ya. Ya Imron, good question ya. Jadi gini, ini kalau saran aku ini saran aku pribadi aja ya Pak ya. Ini aku kasih gambaran biar jelas pakai ini aja. Jadi gini, ketika nanti Pak Imron, aku kasih gambar biru aja deh. Jadi gini, pertama kan Pak Imron jadi trader tuh. Iya. Ya kan? Kemudian Pak Imron sudah bikin website, katalog produk, kayak gitu kan. Komoditasnya taruhlah misalkan kelapa. Ya kan? Taruhlah, ini contoh ya, contoh. Iya. Someday misalkan Pak Imron itu kok dapat orderan dari buyer dan dia mencari cengkeh. Itu kan? Dia buyer ini buyer. Dia minta, Imron cariin aku cengkeh dong, kamu punya cengkeh enggak? Misalkan gitu ya. Iya. Pertanyaannya, apakah kita harus banting setir
Saran aku bukan banting setir, masukkan aja di websitenya juga, tambahin aja komoditasnya. Oh, berarti bisa gitu ya? Bisa, tambahin juga di katalog produk, misalkan ini ada katalog produk juga, dan juga masukkan semua. Jadi misalkan dulu website Pak Imron itu cuma kelapa doang isinya, Ya. ya kan? We are exporter coconut from Indonesia. Sekarang dilubah, we are trader from Indonesia. Jadi trader itu pasti, kalau trader, ngomong trader, buyer itu pasti paham. Trader itu produknya banyak. Iya. Jadi trader itu produknya tidak satu. Namanya trader, Pak, produknya banyak. Bisa A, bisa B. Sekarang misalkan A sama B, saya misalkan kayak gini. Saya mau ekspor, sudah di katalog saya eksportirnya daun pisang. Tiba-tiba saya dapat, kayaknya menarik nih, briket. Ya udah, saya masukkan aja di katalog. Jadi kalau bayarnya minta, oh aku ada Mister nih katalog, kayak gitu. Tinggal nambahin doang aja. Berarti bisa sebanyak-banyaknya juga ya? Bisa, nggak masalah. Dalam satu website dan juga katalog gitu. Yes, tapi sebutkan kamu sebagai trader. Kalau kamu nggak sebutkan kamu sebagai trader, orang akan ngira kamu produsen, tapi kok produsenmu banyak gitu loh. Ya. Paham ya? Paham. Makasih Coach. Oke, siap. Terima kasih dari Pak Imron. Oke, next dari Pak Almadi Reza. Silahkan dibuka mikrofonnya, Pak Almadi Reza dari Aceh. Ya, terima kasih Pak Bos. Salam benar. Saya dari Aceh Selatan. Nama saya Almadi Reza. Ini ada sedikit pertanyaan, Kos. Saya main di ekspornya udah hampir 6 bulan, cuma sampai sekarang belum pernah closing. Kalau untuk buyer, saya sering berhubungan dengan buyer di Arab Saudi sama buyer di Turki. Kalau untuk sekarang nih, buyer di Turki. Komoditasnya apa, Pak? Saya berpindah-pindah, Kos. Kadang pinang. Untuk saat ini jahe, dan si buyer ini sudah setuju, tetapi saya masih agak kebingungan. Yang pertama, sistem pembayaran ongkir, sama si buyer ini tidak mau order sampai dia datang ke Indonesia mau ngecek lapangan terus. Sementara barangnya saya nggak ada punya, Kos, yang ada punya teman di Sumatera Barat, Kos. Jadi masih bingung saya. Kalau buyer saya tiba-tiba lumayan banyak, Kos. Buyer ngechat di WhatsApp saya, Kos. Pening saya, Kos. Teler. Ngapain kamu pening, malah itu kamu bersyukur harusnya. Enggak kalau tahu buyer cara itu penyelesaian, Kos. Gini, kalau bayarnya itu pengen ke Indonesia, itu malah poin plus. Kalau buyer sudah mau datang ke tempat kita, itu sudah 50% dia tuh serius, bukan scam. Gitu loh. Jadi buyer itu kalau dia sudah serius mau datang ke Indonesia, itu sudah 50% ke atas itu serius. Dia pengen mastiin kamu ini bagus atau kagak. Kamu itu benar-benar punya barangnya atau enggak. Karena ini masalah duit gede gitu loh. Jadi harusnya ya udah ajak ke pabrik ada di Sumatera Barat. Ajak ke sana, kamu juga ke sana. Udah ngobrol di sana. Terus kemudian si temennya diajak kolaborasi juga. Nanti kalau bayarnya gini biar terus gitu. Ya kayak gitu kalau jadi trader. Gitu. Jadi saran aku solusinya ya malah itu bagus. Kenapa harus pening orangnya dia mau datang kok? Oke, Mister. Malah di member Explore You itu aku malah saranin kalau bayarnya itu ragu gimana, udah suruh datang ke Indonesia. Mister, silakan datang ke Indonesia. Join visit ke Indonesia, silakan. Nanti kita pertemukan di pabrik kami, walaupun itu pabriknya teman, enggak masalah kan, memang kita trader. Kita broker. Mesti orang tahu lah, apalagi buyer nanti tanya, are you broker or are you trader or manufacturer? Ya Pak, kita ya jujur aja lah, jangan kita manufacturer Mister, padahal kita trader, jangan. Kita harus jujur.
Aku trader mister gitu. Enggak masalah, dia bilang oke, oke. Ajak aku ke pabriknya. Ajaklah ke pabriknya di situ. Malah itu nilai plus, kenapa kamu harus takut? Enggak harus, itu malah nilai plus. Aku sih ajak aja main, sudah. Negosiasinya malah enak. Malah di member Explore You itu kalau sudah ketemu buyer, ini ada foto ini. Ini closing loh guys. Ini aku sorry ya, aku bukan pamer ya, bukan ujub. Ini member Explore You loh. Ya, ini di sini nih. Ini kita dampingin. Teman-teman, ini grup supportnya. Ya, silakan nanti kalau belum member, mau model apapun nanti join tetap nggak akan bisa ya. Ini contohnya. Dari datangnya aja, buyer tuh sudah datang, ini pabriknya temennya, ini si buyernya, ini eksportir member Explore You. Dikenal-kenalin udah, akhirnya malah seneng. Akhirnya dia kemarin closing 24 November barusan, dan ini fotonya dia di kontainernya. Kakao. Jadi kalau sebenarnya dia itu sudah datang ke Indonesia, itu kamu harusnya seneng, kok malah pusing, itu aneh ya. Lalu sudah datang ke Indonesia, siapkan kontrak kerja, udah todong. Ini mister, dia juga nggak akan mau buang sia-sia tenaga, sudah ngeluangin tenaga, waktu, duit banyak, nggak segera deal, dia eman closingin di situ. Harusnya malah enak gitu ya. Oke, next dari Arif Kurniawan, dibuka mikrofonnya Arif, silahkan. Halo. Iya ya, kurang agak bergelombang Pak suaranya Pak, kurang keras. Halo. Ya ini ayo ya terus gimana Iya, Pak pertanyaannya Pak? Iya, komoditasnya itu rempah sama sekam padi yang ada di yang saya ada itu coach. Nah itu bagaimana sih kalau tadi ini ya, tapi sudah dijelaskan sama coach, akhirnya ya kalau mau jadi member di Explore You itu bagaimana, dan Malangnya mana coach? Kebetulan saya Malang, mungkin bisa silaturahmi gitu. Oke siap. Saya Malangnya di Wagir sama di Batu Pak. Kalau kerja kantor saya sih di Wagir, biasanya sih saya di situ ya, kadang tidur di situ juga. Saya lebih senang ke Wagirnya, kalau Batu di Junderjo-nya Pak saya. Di situ. Oke, pertanyaannya mau ekspor apa tadi, cengkeh Pak ya? Rempah sama sekam padi ya, sekam bakar itu loh coach. Terus yang ditanyakan? Tadi sudah dijawab sih sebenarnya ya, untuk spek, kuantitas dan pembayarannya aja. Kayaknya tinggal pematangannya sebagai aja. apa? Mau trader atau broker tuh? Mau rencana apa? Posisinya trader, coach. Oh ya, punya PT belum? Untuk legalitas itu sudah ada yang, tapi yang PTP itu coach. PT perorangan. Ya benar. KBL-nya cocok sama komoditasnya? Kalau KBLI-nya itu ada dua sih, 46100 sama 46900 itu coach. Kalau nanti ini kan bisa ditambahkan. Ya bagus. Itu udah benar. Untuk umum ya 46100 aja atau 46900. Kenapa? Nanti pastikan kita berubah-ubah komoditas Pak. Ya benar. Ya, Oke. Kadang-kadang galau gitu kan. Wah tiba-tiba besok daun pisang, besoknya sekam. Itu gitu. Yang penting 600 itu udah masuk, nanti ditambahin, kalau tinggal nambahin aja nanti sesuai dengan pas nanti realitanya Pak Arif pengen ekspor ini, ya udah tambahin KBL-nya aja gitu aja. Kalau nggak bisa pakai undername. Udah, kita coba ya. Pakai undername. Iya. Iya. Pokoknya nanti siap coach. Iya. Saya tunggu. Intinya bisa silaturahmi gitu. Jadi member gimana gitu aja. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Aziz di akhir sesi Pak Arif ya. Iya, coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif, sukses selalu. Pak Arif di mana Malangnya? Saya di Sekarpuro, Pak. Dekat Sawu Jajar sekarang. Sawu Jajar, oke. Iya. Saya sering di Skopindak di sana, Pak. Saya ngisi di sana. Oh iya, coach. Mungkin nanti bisa dikabari biar bisa ketemu offline gitu ya. Karena ya. Oke, coach. Nanti bisa sharing-sharing gitu. Oke, matur suwun Pak Arif. Terima kasih. Sami-sami. Waktunya. Kemudian sekarang ke Pak penanya keempat, Pak Kasbani. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Kasbani. Selamat malam Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Saya Pak Kasbani dari Kaltim Coach, Kabupaten Pasir, Panajam. Wah, keren nih, jauh sekali nih. Ya Coach. Gimana Pak? Ada pertanyaan apa?
Ini coach, saya sudah punya PTP dan di trader umum perdagangan besar KLB-nya. Ini potensi di sini sawit dan turunannya coach. Itu bagus. Hanya untuk melobi produsen itu biar mereka welcome sama kita coach. Itu aja. Kalau ini case-nya ke pabrik atau ke petaninya, Pak? Pabrik, coach. Nah, kalau pabrik itu Bapak harus kalau sawit itu kan perusahaan gede, Pak. Itu kalau enggak kenal orang dalam, saran aku sih ajak kenalan orang dalam aja, misalkan ketemu sama manajernya dulu atau maybe ketemu bagian salesnya, produksinya gitu kan. Nanti kemudian datang ke sana, terus kemudian bilang aja, permisi Bapak, Ibu, saya Kasbani, saya dari PT ini, saya trader eksportir. Saya melihat, saya mau mencoba untuk membantu memasarkan produk Bapak untuk ekspor juga. Saya tahu Bapak juga sebagai eksportir, saya cuma di sini adalah sebagai marketing freelance-nya Bapak aja. Saya siap untuk membantu ekspor perusahaan Bapak, dan kalau boleh, saya minta katalog produk, spesifikasi produknya Pak, untuk saya buat olah nanti untuk ekspor. Saya siap mencarikan bayarnya di situ. Terus nanti setelah itu tanyakan harganya kayak gimana, pembayarannya kayak gimana, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, coach. Kalau istilahnya untuk kita ambil produk mereka dan sertifikat kayak HSCC, Vito begitu bagaimana coach? Itu atau dari mereka atau kita cari sendiri coach? Kalau trader ya dari kamu Mbak, dari jenengan. Mahal nggak coach? Ya lumayan. Ya, saran aku ya, maaf ya. Kalau belum punya modal pakai broker aja dulu. Oh gitu ya coach ya. Komisi aja. Nanti semua sertifikat legalitas apa itu dari mereka. Kalau nanti sudah punya modal, baru nanti izin ke perusahaannya, Pak, saya izin jadi trader ya, gitu. Oke, terima kasih coach. Oke, thank you. Penanya ke selanjutnya dari Ahmad Rohani. Penanya kelima. Yuk, Ahmad Rohani. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Rohani dari Tangerang. Saya ngelihat potensi di daerah saya itu daun pisang dan deboknya itu kayaknya melimpah coach. Saya pingin nyoba itu sebelum bisa ekspor sendiri. Apa bisa kita bergabung kemana gitu coach? Maksudnya bergabung kemana itu gimana Pak? Mungkin coach kan sudah menjalankan itu, jadi kita bisa bergabung pengiriman ke coach dulu, ntar coach yang ke luar negerinya gitu kira-kira bisa. Pisang apa itu Pak? Pisang apa Bapak di situ? Saya belum tahu persis, cuman saya sering ngelihat berjalan gitu banyak banget gitu. Gini Pak, yang pertama saya bukan berarti untuk menolak. Yang pertama pisangnya harus pisang kluthuk Pak. Pertama itu. Pisangnya harus pisang kluthuk, dan yang kedua dia harus fresh. Ya. Pertanyaannya adalah kalau saya aja itu segera saya vakum dan saya kirim langsung ke Surabaya, ke Tanjung Perak di situ. Kalau Bapak ngirim ke Tangerang, ke Malang, itu perjalanannya sudah 1 hari sendiri. Terus yang kedua takutnya nggak fresh. Apakah Bapak mau nanti packagingnya di tempat Bapak dulu? Kalau Bapak packagingnya di tempat Bapak dulu, Bapak harus beli vacuum sealer alatnya. Ya. Alat untuk packaging itu. Pasti modal. Kalau Anda sudah berani modal untuk beli packagingnya, mendingan Bapak eksportir sendiri, ngapain ke saya? Itu. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak mentahan dikirim ke saya, takutnya udah nggak fresh Pak. Saya juga nggak mau. Pasti rugi saya. Nggak fresh di situ. Lo ngirimnya dari Tangerang ke Malang Pak, berapa hari? 1 hari itu. Terus juga pengirimannya pakai kena panas itu nanti di dalam truk, risiko Pak saya Pak. Mendingan Bapak itu, kecuali saya di Jakarta, Bapak di Tangerang, kita oke-oke aja gitu. Ya, saran aku ya Bapak eksportirnya aja Pak. Ngapain Bapak berikan ke saya? Ya. Toh juga nanti di kelas juga saya ajarin Pak, nanti prosesnya kayak gimana. Kalau ada pertanyaan kan bebas tanya ke saya nanti. Siap.
Bukan berarti saya nolak, Pak. Karena daun pisang kan cepat kering itu loh, Pak. Kalau kita bayar itu kalau layu, jangankan kering. Layu nggak segera aja ditolak, Pak. Saya rugi, Pak, nanti, Pak. Coach, perjalanan dari Malang ke sana gitu itu berapa hari, Coach? Ke sana tuh kemana? Ke luar negeri. Tergantung negaranya dong. Itu bisa tahan berapa lama si pisangnya itu, daun pisangnya? Kalau sudah divakum, ya di vakum sealer, itu bisa sampai di suhu normal itu 6 minggu. Vakum sealer. Kalau pakai kontainer yang pendingin itu bisa sampai 2,5 bulan. Siap. Oke. Ada kok nanti di kelas Pak aku ajarin kok. Bahkan cara milihnya, packagingnya kayak gimana tuh udah aku jelasin kok. Siap. Di situ. Terima kasih, Coach. Siap. Terima kasih Pak Ahmad Ramli. Ditunggu aja nanti ada informasi untuk kelasnya. Terima kasih. Yo. Ya, sekarang ke penanya yang ada di kolom chat. Aku lihat dulu ya. Wais, membludak banget ini penanyanya. Sebentar, aku naik dulu. Ayo pancat lagi. Arga Raffi Agusta, cari bayar dulu apa lengkapi dokumen dulu? Kan tadi sudah Pak. Senjata perang dulu kan, dokumen-dokumen ekspor. Saya jawab senjata perang dulu. Lengkapi dokumen dulu. Tapi ya dokumennya tergantung juga ya. Kalau cuma invoice packing list juga nanti juga boleh. Kalau sorry. Dokumen dulu atau cari bayar dulu? Cari bayar dulu, Pak. Kalau senjata perang itu kan kita siapkan template-nya doang. Yang saya bilang tadi itu seperti dokumen ekspor itu template-nya doang gitu loh. Jadi template-nya nanti kalau sudah ada bayar kita tinggal isi template itu dengan komoditas kita kirim kayak gitu. Yang jelas dari bayarnya dulu. Dari Ngafif Coach, saya mau buat PTP tapi belum punya NPWP dan usia saya baru 17 tahun. Ada saran nggak, Coach? Pakai KTP orang tua. Jadikan PTP itu nama orang tua. Jadi kamu sebagai manajernya gitu aja nanti. Dari Muhammad, Coach mau tanya, jadi kalau mau gabung di Explore You itu, mau gabung di EYA itu harus gabung di Explore You? Iya. Jadi untuk member Explore You aja saat ini. Jadi harus menjadi gabung di member Explore You, baru nanti bisa gabung juga di EYA, Explore You Automation. Banyak sekali. Jadi gini, EYA itu adalah aplikasi untuk mencari buyer secara otomatis. Beda kalau teman-teman, dan itu valid ya, karena company di situ. Jadi perusahaan yang kita cari, bukan broker atau trader gitu. Ya, beda kalau teman-teman dapat buyer yang sudah pemain ekspor lama, dapat buyer dari luar negeri yang itu scam lah, kayak gini-gini. Wah, ini enggak kita. Bahkan tadi ada aku spill ya di share tadi, member yang sudah laporan kemarin aja dapat respon, sekarang respon lagi, dan kerennya lagi kirim pesannya tuh cukup sekali klik dia ngirim, kita tidur aja nanti dapat balasan kita balas kayak gitu ya. Dan harus jadi Explore You. Jawabannya iya, harus jadi Explore You dulu, member Explore You. Arka sujud, biayanya berapa untuk jadi Explore You? Nanti kita jelaskan 3 menit lagi, sebentar lagi. Miss Bahuidin, ini kelanjutannya gimana Coach? Apakah akan ada bimbing seterusnya biar bisa ekspor? Untuk member Explore You akan saya bimbing sampai berhasil ekspor atau seumur hidup. Maksudnya apa? Kalau sudah berhasil ekspor ya nggak saya dampingin, tapi kalau belum berhasil saya dampingin sampai teman-teman seumur hidup, ya, gitu. Terus Robert Leonard, untuk aplikasi EYA itu apakah di-download aplikasinya Coach? Tidak di-download, di Play Store tidak kita sebutkan, tidak ada, karena memang kita tidak jadikan ini publik, jadi untuk terbatas untuk member aja. Dari Adi, tolong dijelaskan tentang alur pembayaran dan bagaimana cara untuk meminimalkan terjadinya fraud atau gagal bayar. Kalau misalkan gagal bayar, satu, pastikan juga barang yang kita kirim sesuai, dokumen-dokumennya sesuai. Yang kedua, supaya aman pembayarannya, kalau saya bilang sih, pengennya sih, kalau saya sarankan itu yang aman untuk eksportir adalah TT dan juga LC. Ya, TT itu telegraphic transfer, jadi transfer ke bank Anda, atau LC. LC itu aman, insya Allah aman. Jadi bukan aman sih, win-win solution. Menguntungkan si supplier dan si eksportir dan juga menguntungkan si buyer sana. Dan kalau bisa supaya tidak gagal produk, gagal dibayar, LC-nya harus at site irrevocable. Jadi pilih yang irrevocable itu SC-nya. Dari Andi Eko, setelah webinar ini, next step-nya gimana Coach untuk proses pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih lengkap lagi? Oke, banyak sekali yang menanyakan ya untuk next step-nya. Oke, di sini deh aku share dulu deh teman-teman untuk Mas Andi Eko dan semuanya. Ini tadi member kita yang sudah berhasil ekspor. Tidak hanya dia doang, banyak sih dari grup Explore You ini banyak sekali. Ini cuma aku spill aja. Karena apa? Dia baru join 4 hari, langsung gila-gilaan kayak gini ya. Ini bahkan dia ini trader.
Ini dia ke kontainernya si apa? Ini pemilik manajer atau pemilik pabriknya, saya lupa. Dia cerita ke saya itu. Jadi ini dia tuh trader itu ya. Dan bagaimana kelas lanjutannya di sini aku akan bagi dulu pada teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ekspor ya itu harus punya komitmen di sini. Jadi supaya bisa ekspor cepat itu kayak gimana? Ini buktinya ada yang 1,5 bulan setelah join kelas Explore You, ada yang setelah 2,5 bulan join kelas Explore You, ada yang baru 3 bulan setelah join Explore You baru bisa ekspor, ada yang baru join 2 bulan di kelas Explore You baru berhasil ekspor. Banyak sekali di sini, bahkan yang tadi baru 4 hari ya. Tapi rahasianya satu, yang pertama teman-teman harus memiliki timeline atau batas waktu. Batas waktu itu atau kita sebutnya SOP. Jadi teman-teman ini ngapain, sehari ngapain, terus kemudian 1 minggu itu ngapain, 1 minggu ke depannya ngapain, ini sudah kita siapkan. Ya, jadi jangan lebih dari itu dan kita harus sesuai on progress gitu biar cepat ekspor. Dan yang kedua, yang penting adalah pendampingan. Jadi kita tidak tinggalkan teman-teman. Kita paham itu. Kita pernah misalkan jangan sampai teman-teman belajar video kemudian ditinggalkan. Tidak, kita ada videonya juga. Kita videonya pun juga runtut. Yang kedua, kita ada pendampingannya. Pendampingannya bisa lewat Zoominar. Yang kedua, lewat grup support ini tadi. Mana grup supportnya? Ini tadi. Dan juga bisa japri saya seperti ini tadi. Nah ini di Messenger. Nih. Messenger saya ini bahkan sampai belum saya bales karena kita lagi kita lagi meeting ya, ini kayak Zoom meet kayak gini. Jadi saya dampingi teman-teman guys di situ. Ini komitmen saya. Pendampingannya berapa hari coach? Apakah 3 kali Zoom? Apakah sebulan aja? Apakah 3 bulan aja? Atau 1 tahun aja? Tidak. Pendampingannya seumur hidup. Sampai kapanpun. Dan tidak ada biaya tambahan lagi. Dan bayarnya cukup sekali seumur hidup juga. Yang kedua, pendampingannya atau sampai berhasil ekspor. Kalau udah berhasil, udah saya lepas. Berarti saya anggap Anda lulus. Setelah itu dikembangkan sendiri aja. Ya, di situ. Ya, ini adalah bagaimana kalau misalkan mau join silakan di kelas Explore You. Hanya di kelas Explore You nanti ada informasi menarik di situ dan ada informasi menarik juga, ada kuponnya. Anda dapat diskon 50% hari ini kalau daftar menggunakan kupon. Jangan disia-siakan karena harganya sebentar lagi naik. Insya Allah beberapa minggu lagi kita akan naikkan harga ini. Di situ. Silakan manfaatkan ini dan informasi selanjutnya akan diberitakan oleh Mas Abdurrahman Aziz. Silakan Mas Aziz. Baik, terima kasih Coach UTS yang sudah presentasi pada malam hari ini. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di kelas lanjutan ini. Jadi teman-teman nanti akan belajar ya, belajar langsung dan praktek tentunya. Nah, kalau teman-teman hanya belajar nanti nggak maksimal. Nah, di sini kita diwajibkan praktek dan nantinya teman-teman akan mendapatkan pendampingan. Jadi ini ada pendampingan selamanya. Jadi hanya bayar sekali seumur hidup, jadi tidak bayar tahunan atau bulanan. Dan nanti teman-teman akan belajar di grup support yang tadi udah di spill sama Coach UTS. Ada kalau sekarang udah ada 900 lebih ya, dan ada 90 video lebih. Lalu teman-teman aksesnya lifetime dan supportnya tadi ada di grup support Facebook. Ya, alhamdulillah kita juga banyak ya feedback dari kelas ini. Ada yang praktek, ada yang banyak testimoni. Nah, teman-teman juga kita juga ada member yang sudah closing ya, ada yang dari Jepang, ada yang yang mau lunasin utang dan semuanya alhamdulillah ini bimbingan langsung sama Coach UTS ya, yang presentasi tadi. Lalu di sini langsung Coach UTS sendiri atau Coach Sumartana September yang nantinya akan mendampingi teman-teman untuk ekspor. Nah, di sini ada banyak materi. Nah, teman-teman harus belajar dulu dari awal itu seperti apa ekspor. Dan kita ada 8 modul. Yang pertama tentang pengenalan tentang ekspor. Teman-teman yang pemula nanti akan tahu ekspor itu seperti apa, alurnya seperti apa, dan mesin ekspor itu harus seperti apa. Lalu yang kedua tentang demand dan komoditas. Tadi udah dicontohkan cara mencari demand seperti apa. Lalu komoditas yang ada di daerah kita itu ada apa aja sih? Nah, itu nanti teman-teman tinggal download aja, tinggal cari aja di daerahnya masing-masing.
nanti semuanya akan ketahuan. Oh, ternyata di area saya itu misal ada gula, misal ada briket, nah seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu tentang supplier, bagaimana mencari supplier, tipnya seperti apa, dan apakah dengan supplier itu harus membuat kontrak ya, kontrak kerja atau gimana. Nah itu di modul 3 ini nanti akan lengkap ya. Lalu yang keempat tentang senjata perang. Nah teman-teman tadi udah dijelaskan senjata perang itu wajib ya bagi eksportir. Dan semuanya nanti teman-teman bisa praktekkan di modul yang keempat ini. Lalu yang kelima tentang pembayaran. Nah, ini ada macam-macam sistem pembayaran dalam ekspor seperti apa, lalu yang aman seperti apa, dan tentunya nanti kita jelaskan akan apa ini di pembayaran itu yang lengkap, yang bagus seperti apa. Lalu yang keenam yaitu tentang buyer. Bagaimana sih cara mencari buyer? Buyer luar itu gimana sih cara carinya, melalui web B2B, melalui Google, dan ada juga yang aplikasi yang kita sebutkan tadi yaitu aplikasi EA, yaitu Export Automation. Nanti di akhir sesi saya spill ya. Lalu yang ketujuh tentang forwarder. Nah ini apa itu forwarder? Teman-teman kalau tahu kayak JNT, Tiki, nah seperti itu. Nah itu adalah forwarder kalau kita ngirim barangnya ke luar negeri. Nah ini nanti ada tip-tip mengenai forwarder di sini ya. Lalu yang ke-8 yaitu website ekspor. Nah teman-teman kalau di luar bikin website itu 3 juta, 8 juta, 6 juta seperti itu. Nah kalau di sini teman-teman hanya bermodal 200.000 saja, teman-teman sudah bisa membuat website ekspor. Kami udah bikin tutorialnya dan kami juga kasih hostingnya selama 3 bulan. Lalu kita juga ada bonus. Yang pertama ada database buyer. Nah kita ada ribuan database buyer di kelas ya. Teman-teman nanti tinggal download aja kalau sudah menjadi member, tinggal follow up dan tapi teman-teman harus punya legalitas juga yang siap juga ya. Lalu yang kedua tentang Zuminer ekspor daun pisang. Nah ini coach saya sendiri yang bisa mendapatkan omset ratusan juta dari ekspor daun pisang. Nah teman-teman bisa belajar di Zuminernya, udah ada di kelas. Lalu yang ketiga tentang pendampingan. Nah kita di bulan Desember ini ada pendampingan di tanggal 3 kemarin, tanggal 3 sama member Ekspor Yuk, juga ibu-ibu, itu alhamdulillah luar biasa. Dan nanti tanggal 17 juga ada dengan member Ekspor juga, tadi udah disepil sama Kusutes ya di grup tadi. Lalu yang keempat tentang dokumen ekspor. Nah di sini kita juga menyediakan template ya, template dokumen yang nantinya teman-teman bisa ganti seperti PT sendiri, lalu produk, harga, dan semuanya teman-teman tinggal ganti aja, insya Allah lebih mudah. Lalu yang kelima yaitu gratis hosting selama 3 bulan untuk pembuatan website ekspor. Jadi kita kasih gratis hosting selama 3 bulan supaya teman-teman bisa membuat website ekspor. Nah ini berkaitan di modul 8 ya. Nah ini modul 8 tentang website ekspor. Lalu teman-teman kalau udah sampai sini silakan klik aja daftar sekarang. Nah teman-teman di sini akan langsung ke sini. Dan pastikan teman-teman menggunakan kupon ini ya, mapan ini ya, agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan kupon ini, maka teman-teman menjadikan harga normal ya. Jadi harga 1.398.000. Makanya saya saranin teman-teman menggunakan kupon mapan ini agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Nah ini kelasnya sampai kapan? Nah ini kelasnya sekali bayar teman-teman bisa pakai selamanya, bisa akses kelasnya di Android, di Windows, pokoknya di semuanya platform teman-teman bisa akses ya selama ada internetnya. Lalu teman-teman juga ada grup supportnya, nah seperti ini. Tadi udah disebut sama Kusutes ya. Alhamdulillah banyak member yang kolaborasi, yang sudah berhasil, yang sudah tiba-tiba diem itu berhasil juga ada. Nah seperti ini banyak alhamdulillah. Nanti teman-teman ketika sudah menjadi member silakan langsung join aja di sini ya. Lalu saya spill juga ini ya, nih kelasnya. Nanti teman-teman belajar seperti ini, ada video. Tadi udah saya jelaskan modul 1 sampai 8. Lalu ada Zuminer bulanan. Ini sebenarnya bulanannya teman-teman bisa lihat ya, nanti bisa mendapatkan manfaat dari sini. Ini bulan-bulan yang lalu teman-teman ada ekspor daun pisang, manggis. Nah ini semuanya alhamdulillah kita jelasin di sini, termasuk Zuminer penjelasan Export Automation yaitu ya. Lalu
tadi saya lihatkan bonus ya. Nah, ini bonus ada daftar komoditas potensial ekspor daerah. Jadi teman-teman yang tadi nanya PDF-nya, terus apa tanya apa ini filenya. Nah, ini teman-teman tinggal download aja di sini. Jadi semua komoditas insya Allah di daerah teman-teman nanti ada di sini. Jadi teman-teman tinggal bergerak, oh ternyata di daerah saya ini ada ini. Nah, teman-teman tinggal cari aja. Lalu ada database bayar luar negeri. Nah, teman-teman tinggal apa ini tinggal download aja. Nanti kalau udah lengkap semuanya, insya Allah teman-teman bisa follow up aja di sini ya. Lalu ada contoh kontrak kerjasama dengan supplier. Nah, ini kita perlu kontrak juga ya dengan supplier, jadi tidak asal-asalan. Dan semuanya kita sudah sediakan di sini ya teman-teman. Lalu kita juga ada komunitas Ekspor Yuk. Nah, ini ada sinergi antara eksportir, supplier, dan forwarder. Nah, di sini kita udah ini ada yang listing ya. Nah, ini seperti ini. Banyak member eksportir dari Ekspor ini yang listing. Ada produknya, alamatnya, emailnya, WA-nya, websitenya. Nah, semua teman-teman ini bisa hubungin dan teman-teman bisa kerjasama ya dengan mereka. Nah, sangat cocok ini ya. Baik, seperti itu untuk penjelasan kelasnya. Teman-teman silahkan, di situ udah ada saya kirim untuk apa linknya dan ada diskonnya, masukkan kupon mapan. Kalau teman-teman mau apa isi form langsung juga udah ada, dan itu teman-teman saya kasih waktu sampai nanti kita kos. Nah, seperti itu. Nanti juga yang saya kasih bonus juga yaitu database bayar juga ya. Baik, seperti itu kos. Kalau ada tambahan silakan kos. Oke, teman-teman, manfaatkan kesempatan ini cuma sekali seumur hidup. Jangan sampai nanti daftarnya pas harganya sudah naik. Karena kalau sudah naik biasanya ada update-update materi dan ada tambahan lagi yang kita berikan. Tapi untuk teman-teman yang sudah bayar sekarang, nanti ada update materi, ada tambahan materi, harganya naik, teman-teman tetap harganya sekarang, tidak ada tambahan lagi untuk akses materi dan pendampingannya. Ingat, seumur hidup atau sampai berhasil ekspor. Pilihannya ada dua. Kalau saya sih sampai berhasil ekspor. Jadi motivasi di diri teman-teman, pendampingan sama UTS sampai berhasil ekspor. Silahkan gunakan kode mapan dan sampai ketemu lagi di member area. Saya Umar Tanu September, izin live dulu dan akan dilanjutkan dengan Mas Abdurrahman Aziz. Oke, terima kasih, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya Mas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan tanya ya. Tanya di chat untuk teman-teman untuk kelasnya ini seperti apa. Nah, tadi sudah saya spill ya. Silakan tanya langsung di chat boleh ya. Insya Allah saya bantu jawab. Yang daerah Jogja nanti kita ketemu tanggal 11 ya. Silakan masukkan kupon ya. Kuponnya mapan. Untuk bayarnya berapa dan kapan batas akhir bayarnya? Kalau harga normal itu 1.398.000. Tapi khusus malam ini teman-teman bisa mendapatkan diskon 50%. Tapi dengan syarat masukkan kupon mapan ini ya. Masukkan kupon ini, mapan ini. Kalau akhir bulan apa masih ada diskon malum pekerja buruh gajian di akhir bulan? Insya Allah masih ada. Cuman harganya naik. Seperti naik awal tahun ini, akhir tahun kayaknya deh. Harganya itu 900 ribuan. Ini kita kemarin tanggal November ya, November tanggal 18 itu kita udah naik harga dari 650 sekarang 699.000. Teman-teman tinggal pilih aja nggak masalah. Yang mumpun dapat diskonnya nih, mau dapat diskon 50%. Terus gimana cara untuk booking? Nah, isi form aja di sini. Nah, isi form langsung, nanti dapat tiketnya. Ini dapat tiketnya untuk pembayaran terakhir ya. Yang Jogja nanti tanggal 11. Silakan bisa daftar di grup support ya. Demo aplikasi ya, siap. Nah, ini aplikasi ya. Pak Ari betul, tinggal konfirmasi pembayaran langsung ke admin ya. Ini kita ada cari bayar di Google Search, ada Google Map juga, ada LinkedIn, ada WA, ada email. Nanti teman-teman bisa kirim WA otomatis, ribuan juga bisa. Kalau teman-teman dapat datanya, kirim email juga bisa. Jadi pokoknya ini lengkap lah ibaratnya seperti itu. Kita di Google Map ya, kita cari misal Japan gitu. Misal kita cari kopinya apa sih? Kopi impor. Ini contoh. Teman-teman bisa gunakan lah. Kalau udah menjadi member, ini harganya beda ya dengan harga kelas. Kalau harga kelas
sekali bayar, tapi kalau harga aplikasi ini tahunan. Nah ini kita cari itu sesuai keyword ya. Biasanya kalau keywordnya salah, biasanya ya, itu nanti jalurnya juga salah. Bagaimana ciri-ciri buyer bermasalah atau penipu? Biasanya tiba-tiba orderannya besar. Nah seperti itu. Ini apa biasanya 10 kontainer. Nah nanti cara validasi gimana? Ada di kelas. Pokoknya kita lengkap insya Allah. Kemarin juga ada member yang dapat tiba-tiba dapat data itu bayar itu 10 kontainer. Wah, keren. Kan seneng ya. Saya senengnya diikutin. Tapi alhamdulillahnya share ke kita sama Kos UTS juga. Kita validasi ke negara tersebut ternyata adalah scam ya, penipuan. Itu semuanya nanti ada di Esbaru ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, nanti insya Allah kita akan bantu sampai teman-teman mendapatkan buyer. Intinya teman-teman di sini itu nggak hanya belajar, tapi praktek ya. Saya spill juga ya, kemarin pakai aplikasi ini ada yang mendapatkan ini keren ini, langsung corporate mendapatkan ini batu bara dari Singapura. Ini ada yang nyantol dari Singapura dapat. Terus dari mana lagi nih? Ini Assalamualaikum Kos, akhirnya ada buyer yang reply setelah sekian banyak sebar email. Nah ini kirim banana leaf dan pisang ya. Saya stop ya, saya stop aja dulu. Ini sebagai contoh aja. Nah ini teman-teman datanya ini tuh, nah ini kita slide, ini langsung bisa kirim WA ya. Kirim WA, kita ke iPhone. Nah ini nama misalnya, hey Mister siapa ini nama, di sini nama boleh. Nama ini ke sini. Nanti kita schedule, save. Nah ini kita close. Ini langsung bisa kirim proses kirim ke WA-nya data buyer ini ya. Nah, seperti itu mudah ya. Ada juga yang misal email ya. Kita update dulu. Kalau ada emailnya, ini juga kita bisa kirim email langsung. Satu aplikasi semuanya insya Allah bisa. Jadi teman-teman bisa tiduran ini kalau kirim email banyak. Apakah link website buyer bisa dibuka Pak? Apakah link website buyer bisa dibuka? Oh ini bisa nih. Oke kita cek ya satu. Nah ini ada link bayarnya. Kopi malah ini. Bagus ini. Ada kontaknya. Kalau ini kirim ya, langsung kirim email bisa ini. Ya seperti itu ya. Insya Allah mudah ini, mudah digunakan. Udah join Mas, oke siap. Pas saya sudah bayar apa otomatis verifikasi di website, benar ya. Untuk pertanyaan ekspor, teman-teman tanya langsung Kos UTS ya. Saya di sini hanya bantu Kos UTS ini. Yang sudah transfer, konfirmasi admin WA ya. Yang sudah transfer, silakan cek WA dan emailnya. Nanti ada notifikasi. Kok kelasnya kosong? Oh, belum aktif mungkin. Coba cek lagi. Tadi udah dibantu aktifin ya. Pak Roni ya. Pak Roni baru aktif kayaknya. Coba di refresh Pak Roni. Sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. 8 yang isi form. Udah pada tahu akses kelasnya belum nih? Coba aku spill ya. Nah, ini kalau udah login ya, masuk ke kelas aja. Pilih yang ini. Pilih yang kelas bimbingan ekspor ya. Kalau ini untuk aplikasi EYA tadi ya. Ada juga untuk tutorial dan panduannya. Yang belum silakan isi formnya di sini ya. Sudah Pak berhasil. Terima kasih. Oke Pak Ahmad. Terima kasih.